Halo, analis kebijakan mempunyai dua kompetensi utama, yaitu kemampuan analisis dan kemampuan politis. Salah satu bentuk kemampuan politis adalah dengan melakukan advokasi kebijakan. Setelah melakukan advokasi kebijakan, seorang analis kebijakan harus menyusun laporan advokasi kebijakan secara baik dan benar. Laporan hasil advokasi kebijakan ini merupakan salah satu produk karya tulis kedinasan. Lalu, apa definisi dari advokasi kebijakan? Bagaimana sistematika dari laporan hasil advokasi kebijakan yang baik? Mari kita bahas bersama. Sebelum kita masuk lebih dalam mengenai sistematika dari laporan hasil advokasi kebijakan, mari kita bahas terlebih dahulu apa itu advokasi kebijakan. Advokasi kebijakan adalah upaya untuk mempengaruhi dan mendesak pengambil kebijakan untuk memperbaiki atau mengubah kebijakan publik. Tujuan dari adanya advokasi adalah untuk memperbaiki atau mengubah suatu kebijakan publik ke arah yang dikehendaki lebih baik. Seorang analis kebijakan akan mengidentifikasi, memformulasikan, dan menyampaikan hasil analisis kebijakan dengan mendokumentasikan ke dalam laporan hasil advokasi kebijakan. Laporan hasil advokasi kebijakan merupakan dokumentasi yang menguraikan kerangka kerja untuk mempengaruhi atau mendukung sebuah konsep, pemikiran, atau rekomendasi tertentu yang berkaitan dengan kebijakan publik seperti regulasi dan kebijakan pemerintah. Lalu bagaimana sistematika dari laporan hasil advokasi kebijakan tersebut? Mari kita simak bersama. Dalam menyusun laporan advokasi kebijakan perlu dipahami bahwa tidak ada sistematika yang baku dalam penulisannya. Namun setidaknya memuat beberapa poin berikut yang dapat dijadikan acuan. Pertama, tentukan judul dari laporan. Kedua, terdapat latar belakang, fokus kebijakan yang ingin diadvokasi, serta fakta, data, dan informasi mengapa perlu diadvokasi. Ketiga, terdapat tujuan advokasi dan manfaat advokasi kebijakan publik bagi JFAK, institusi terkait, serta stakeholders. Keempat, terdapat kegiatan advokasi kebijakan publik atau milestone, strategi komunikasi advokasi kebijakan publik, dan identifikasi stakeholders atau mapping dan peran. Kelima, terdapat monitoring dan evaluasi kegiatan advokasi kebijakan publik, faktor kunci keberhasilan advokasi kebijakan publik, dan identifikasi kendala, resiko, dan solusi. Keenam, terdapat kesimpulan dan rekomendasi. Dan yang terakhir, lampiran. Lampiran biasanya berisi laporan capaian kegiatan, policy brief, dokumentasi, kegiatan berupa foto, video, dan lain-lain. Demikianlah pembahasan mengenai konsep dan sistematika dari laporan hasil advokasi kebijakan. Materi dalam video ini bersifat tidak kaku dan tidak mengikat. Banyak referensi di luar sana yang dapat dipertimbangkan dan dijadikan sebagai referensi tambahan atau pelengkap. Untuk pembelajaran lebih lanjut dan referensi pembelajaran lainnya, para analis kebijakan dapat mengakses laman asnunggul.lan.go.id atau link yang terdapat pada kolom deskripsi di bawah ini. Kami berharap video ini bisa menjadi salah satu referensi pembelajaran dan bisa bermanfaat untuk para analis kebijakan serta pemerhati kebijakan lainnya. Selamat bekerja dan berkarya, salam analis kebijakan.